Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita DNA TV1. Malam ini kita kedatangan tamu dari Muara Padang, yaitu salah satu petinggi daripada JBS atau Jalur Bersolawat. Oleh karena itu kita akan mengadakan bincang-bincang santai dengan beliau, dan kita akan mengupas seberapa berperannya JBS ini di Muara Padang yang melibatkan beberapa kecamatan. Sebelum saya mulai, kita bertanya dulu, Mas Suri, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Jadi beliau ini adalah salah satu petinggi tentang dalam JBS ya, yang melibatkan anak muda dan sebagainya. Bukan petinggi, Ustaz. Jadi ya, cuman kita ini bekerja sama, nggak ada yang petinggi, ke saya biasa. Ya, jadi kalau disebutkan petinggi itu rasanya agak aneh. Iya, kurang kayak gimana? Nanti sehebat pula. Pada dasarnya kita sama. Jadi karena ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan agama, beliau ini sebenarnya sedang merendah hati ya. Jadi kita anggap saja beliau adalah penggagas daripada JBS. Mas Suri, itu JBS ini apa dan seperti apa sebenarnya JBS ini? Ya, JBS itu ini langsung saja ya. JBS itu suatu kegiatan yang memang baru, bisa dikatakan baru untuk di wilayah kami, khususnya Muara Padang. Nah, di situ kami dan kawan-kawan itu bekerja sama untuk membuat suatu kegiatan. Di situ alhamdulillah terbentuk yang namanya JBS itu. Ya, jadi dengan kawan-kawan dalam artian kata ini, apakah kawan-kawan yang dimaksud itu anak-anak muda atau anggota-anggota dewan atau pejabat desa atau sebagainya? Ya, untuk memang perintisan kami itu kita merintis dari kalangan pemuda. Nah, di situ kita bersinergi untuk menjalin suatu silaturahmi dari semua golongan, dari klub-klub motor, klub-klub yang pokoknya organisasi yang ada di khususnya di jalur ya, Muara Padang, Muara Sucian, Air Saleh, Oki dan sebagainya. Di situ kami dengan adanya JBS ini di situ supaya mengikat suatu kerukunan supaya kami dengan adanya JBS ini pastinya bisa buat ajang silaturahmi, Ustaz. Iya. Seperti itu. Jadi jadi tujuan daripada JBS ini selain beribadah, saya tangkap dari Mas Suri, agar satu desa punya kesempatan mengenal dengan desa yang lain, seperti itu kira-kira. Betul. Jadi kira-kira JBS ini sangat berfungsi sekali, apalagi kepada pemuda-pemuda yang jomblo ya, begitu kira-kira ya. Karena dia akan keluar dari desanya ke tempat yang lain. Saya dengar-dengar JBS ini bukan hanya dari anak muda saja, Mas Suri ya, terutama dari kalangan pemuda-pemudi juga terlibat di dalamnya. Ya. Bagaimana menurut Mas Suri tentang pandangan orang-orang anggota dewan atau perangkat desa tentang kegiatan JBS ini? Ya, sebelum kita mengarah ke anggota dewan, yang pastinya kita alhamdulillah dapat restu dan dukungan para kiai dan tokoh-tokoh ulama yang ada di sana, dan petinggi-petinggi orang-orang pemerintahan, dan alhamdulillah mereka semua menyupport kami dengan doa-doa beliau, khususnya para kiai, para ulama, para aparatur pemerintahan. Di situ alhamdulillah menyupport kinerja JBS itu, dan alhamdulillah bisa diterima di semua kalangan. Jadi untuk kerana petinggi ya, petinggi pemerintahan itu ya, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah dapat restu juga dari Bapak Bupati Askolani, dan di situ alhamdulillah Pak Bupati Askolani menyupport kami juga. Di situ rupanya kemarin waktu itu saya pernah menghadap dengan beliau, itu termasuk sudah program beliau juga menciptakan Banyuasin Religius. Jadi alhamdulillah untuk Pak Haji Askolani yang sudah menyupport kegiatan JBS supaya Banyuasin ini religius, dan kami bertekad pemuda dan menyukseskan juga program-program pemerintah, berusaha belajar menyukseskan bekerja sama dengan pemerintah, dan supaya pemerintah nantinya ya juga menyupport kami. Ya. Dari situ. Jadi sebenarnya
untuk bisa mengumpulkan orang yang banyak, tentu ini bukan hal yang mudah, Pak Zurui. Tapi mengingat JBS ini atau mendapat kabarnya, apakah benar JBS ini menghimpun jemaah sampai ribuan atau bagaimana? Ya, itu ya betul. Namanya, ya alhamdulillah intinya di sini untuk masalah jamaah tetap kami bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di jalur, khususnya komunitas dari ya klub motor, organisasi khususnya pemuda, dan tidak lepas itu semua bisa terjadi berkat doa para kiai dan ulama. Baiklah, jadi Mas Suri, lagi-lagi JBS ini berarti JBS ini adalah suatu perkumpulan tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Itu kira-kira ya. Betul. Apakah JBS ini berada di bawah satu naungan organisasi atau dia berdiri sendiri? Untuk yang kami himpun itu, yang jelas kami berdiri sendiri. Tapi ya ada tapinya, Ustaz. Di situ tapi tetap tanpa adanya dukungan dari organisasi kayak NU, Muhammadiyah, dan organisasi lain, itu memang kami ya minta restu. Jadi alhamdulillah dari organisasi besar itu mendukung kami dan menyupport kami, dan tidak lepas di situ alhamdulillah saya sangat bersyukur kami di sini di jalur pastinya kan, dan dibimbing langsung dengan Habib Abdullah Hasan Basaiba. Di situ kami merasa bersyukur atas kehadiran beliau, dan sangat berterima kasih yang sangat mendalam atas beliau meluangkan waktunya demi kami untuk membina kami, supaya kami sebagai generasi di situ pastinya mempunyai jiwa-jiwa yang selain membangun ya memang harus taat dengan agama, aturan-aturan agama. Jadi di situ pemuda, khususnya generasi pemuda itu, ya mari kita belajar bersama-sama dan mendengarkan tausiah dari Habib Abdullah dan para kiai ulama yang lain, supaya jiwa kita itu tidak hampa. Artinya di situ, Ustaz. Iya. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang JBS ini ya, karena kabar yang tersiar yang sampai kepada kita di Kota Palembang ini bahwa JBS ini adalah suatu majelis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bahwa salah satu di bagian Kota Palembang ini ada satu majelis yang sangat besar yang dipelopori oleh Pak Sururi dan kawan-kawan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu Mas Sururi, satu organisasi tidak mungkin dibuat oleh satu orang ya. Betul. Jadi saya ingin meruncingkan kembali ini, apakah JBS ini warisan dari orang-orang sebelum sekarang ini, atau ini inisiatif dari warga yang ada di jalur? Sebenarnya untuk masalah itu ya itu semua sudah terjadi dari dulu sebenarnya, Ustaz. Cuman di situ kan ya kita bisa melihat mekanisme perkembangan zaman. Jadi memang suatu kegiatan keagamaan ini pastinya sudah dari dulu ada. Ya. Cuman belum ada di jalur yang khususnya JBS, atau belum ada yang menyatukan, begitulah ya. Pada waktu itu ya masih banyak organisasi kayak Zikir Manaqib, Istighosah, itu masya Allah sudah luar biasa. Makanya di situ kan kami dari golongan pemuda di situ ingin suatu majelis dan membentuk suatu majelis yang di situ memang bagaimana caranya pemuda itu bisa mengikuti suatu kegiatan agama. Jadi ini sangat benar sekali, saya sangat tertarik Mas Suri, bahwa majelis itu diadakan bukan hanya untuk orang-orang tua saja, Mas Suri. Betul. Kenapa? Karena agama ini diperuntukkan untuk semua golongan, begitu kira-kira, Mas Suri. Kadang-kadang kan kita bisa melihat orang berpikir bahwa agama itu khusus kepada orang tua. Apakah pemikiran ini yang membuat Mas Suri untuk menggerakkan anak-anak muda agar ikut? Seperti apa kira-kira?
Atau Mas Ruri ini, Pak Ruri ini mempunyai tujuan lain? Apakah memang ada tujuan lain yang sebenarnya ini? Biasanya kan kalau kita mengetahui organisasi itu mempunyai satu tujuan, apakah JBS juga mempunyai tujuan? Tetap kita ada tujuan, Ustaz. Itu tujuan itu pun sebenarnya bukan untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan yang lain. Memang tujuan kami membuat suatu organisasi itu memang tidak lepas dari tujuan, yaitu bagaimana caranya dengan organisasi ini kita nantinya bisa berkumpul juga di surganya Allah. Dengan adanya organisasi ini, dan bisa menjadi saksi, ya, menjadi saksi satu sama lain, walaupun kita istilahnya itu kotor, walaupun kita ini istilahnya apa namanya belum melakukan suatu yang baik, dengan kita berkumpul dalam suatu majelis, insya Allah di situ menjadi saksi ketika kita ada apa namanya sudah di yaumul akhir, kita saling menjadi saksi intinya di situ, dengan ketidaktahuan kita, dengan pemahaman kita dengan suatu agama, tapi kita yakin bahwasanya ketika kita ikut dalam suatu majelis, ya insya Allah tujuan kami di situ nantinya kita saling menjadi saksi di akhirat pastinya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya akhiri perbincangan ini dengan Pak Sururi, saya ingin mau menutup tentang Habib Abdullah Asad Basaiban. Insyaallah. Habib Abdullah Asad Basaiban ini sejak kapan beliau terlibat atau ikut di dalam JBS ini, atau sudah berapa lama? Mungkin tepatnya sudah berapa lama lah kira-kira ya. Sudah berapa lama JBS ini berdiri, dan sudah berapa lama Habib Abdullah ikut dalam JBS ini? Dan alhamdulillah, Ustaz, dari berdirinya JBS di situ kami bersyukur juga dengan kehadiran beliau dan support beliau dan doa-doa beliau di situ. Alhamdulillah, beliau itu memang dari awal perintisan beliau yang mengawali dan ngawiti. Ya, ngawiti ini kira-kira mengawali, mempelopori atau jadi ketika kita perdana, ya, beliau sudah ikut mendukung dan beliau itulah yang memang sudah menyupport kami. Alhamdulillah di situ bisa berkembang sampai saat ini. Ya. Baik, kita sampai di ujung pembicaraan kita pada bagian pertama ini. Pastinya masih ada bagian kedua, yaitu di video selanjutnya. Terakhir, saya berikan kesempatan kepada Pak Suri, pesan untuk disampaikan kepada Habib Abdullah dan tentunya kepada seluruh kawan-kawan JBS, baik dari jemaah, pengurus, penggerak dan sebagainya. Silakan kepada Pak Suri. Alhamdulillah, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan Habib Abdullah Asad Basaiban tentang kegiatan kami. Beliau memang salah satu junjungan kami untuk khususnya di JBS, dan mudah-mudahan atas ilmu-ilmu beliau yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan intinya bisa nantinya kita bertemu di akhirat bersama beliau. Dan di situ, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan yang menyupport JBS, pastinya dari kalangan muda, kalangan ulama, kalangan orang pemerintah, di situ dari polisi, dari pihak kecamatan, para kades. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menyupport kegiatan kami di situ. Dengan support itulah kami sebagai generasi nantinya bisa timbul suatu inspirasi dan di situ bisa pastinya membangun negeri. Saya mempunyai keyakinan pada dasarnya cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ya, hubbul waton minal iman. Jadi memang kita harus bagaimana kita harus mencintai tanah air itu. Ya.
Di situ memang harus ada sinergi, Ustaz. Nah, sinergi antara ulama, umaro. Ya, Nah, itu memang harus kita bergandengan, dan di sini saya minta apa namanya kepada para tokoh, kiai, orang-orang pemerintah, ustadz, ulama dan sebagainya, tolong saya minta suatu contoh yang apa namanya itu, supaya kita generasi muda itu mempunyai apa itu rasa kepedulian, dan itu pun kami perlu contoh-contoh dari orang-orang pemerintahan, dari para ulama, supaya kami itu, jiwa kami itu memang apa namanya bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan kami itu perlu itu semua, perlu contoh-contoh yang baik, Ustaz. Artinya para pemuda tidak bisa lepas daripada tetua-tetua kita dalam menjalankan ibadah-ibadah itu, itu Mas Zur ya. Jadi kesimpulannya pada bagian pertama ini tentunya masih ada bagian yang kedua. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel kita. Insya Allah dengan jalan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, satu waktu jemaah yang ingin ikut ke JBS atau bersama Pak Sururi, bersama Habib Abdullah, tinggalkan komentar di bawah ini. Insya Allah nanti kita akan berangkat bersama dalam majelis Jalul Bersolawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.